Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Sirajuddin Nahyar. Saya adalah salah satu anggota yang tergabung dalam KKN PPM Universitas Gadjah Mada yang bertempat di Dukuh Keranggan, Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang edukasi digital marketing untuk pemasaran wisata nih. Nah, penasaran kan? Yuk, check it out. Nah, seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus meningkat dan membuat jumlah pengguna internet juga semakin tinggi di seluruh dunia setiap tahunnya, tak terkecuali di Indonesia. Nah, banyak sekali lembaga penelitian nasional dan internasional yang menyebutkan bahwa pengguna internet saat ini meningkat dengan pesat loh. Nah, terdapat 88,1 juta pengguna internet di Indonesia saat ini berdasarkan survei APJI. Wah, banyak banget kan? 88,1 juta, sedangkan penduduk Indonesia itu kurang lebih 200 juta. Nah, hampir setengah dari seluruh penduduk di Indonesia. Jumlah pengguna internet yang tinggi menjadikan Indonesia sebagai pasar yang potensial untuk kegiatan bisnis secara online. Sayang sekali jika kita pemuda sebagai garda terdepan Indonesia tidak memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Terlebih lagi, perkembangan daerah kita. Kenapa begitu? Dengan meningkatnya pengguna internet dan media sosial, kita dapat menjangkau ribuan bahkan jutaan orang hanya dengan menggunakan alat sehari-hari yang kita punya, yaitu gadget kita. Oleh karena itu, yuk kita cari tahu bagaimana sih menggapai konsumen-konsumen tersebut melalui sesuatu yang disebut dengan pemasaran digital, atau bahasa gaulnya digital marketing. Penasaran kan? Yuk. Nah, kita bakal bahas apa aja sih? Yang pertama, kita akan bahas apa sih digital marketing itu. Yang kedua, kita akan bahas jenis digital marketing dan kiat-kiat penggunaannya. Yang ketiga, kita akan membahas manfaat digital marketing untuk pemasaran wisata. Dan yang terakhir, kesimpulannya. Nah, langsung yuk kita ke materi yang pertama. Apa itu digital marketing? Semuanya pasti penasaran kan? Digital marketing itu gampang kok. Digital marketing adalah strategi pemasaran menggunakan media digital dan internet. Seringkali kita melihat suatu merek-merek ternama memasarkan produknya di contohnya Instagram atau Facebook atau di aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, perusahaan tersebut sedang melakukan digital marketing. Jadi, brand-brand ternama seperti yang kita tahu seperti Samsung atau Apple atau produk sepatu mungkin seperti Nike, Adidas, ketika memasarkan melalui media sosial itu dinamakan digital marketing. Nah, tujuannya apa sih mereka melakukan itu? Tujuan mereka adalah mereka berharap dapat mendongkrak penjualan mereka. Tapi tunggu dulu, digital marketing dapat digunakan untuk banyak hal, tidak hanya untuk menjual barang-barang seperti brand-brand ternama tersebut. Contohnya, kita dapat menggunakannya untuk pemasaran wisata daerah kita. Keren kan? Nah, seperti yang kita tahu, penerimaan teknologi dan internet di masyarakat sangat luas, sehingga tidak heran kegiatan pemasaran secara digital dijadikan pilihan utama oleh banyak kalangan. Nah, apa aja sih kegunaannya? Nah, kegunaan digital marketing ini yang pertama, penyebarannya cepat banget. Bahkan dalam hitungan detik. Selain itu, digital marketing dapat diukur secara real time. Nah, yang kedua, kegunaannya yaitu jangkauannya sangat luas daripada pemasaran offline. Karena kita menggunakan media internet dan langkah-langkahnya mudah banget. Kita tinggal mencet tombol, kita udah melakukan yang namanya digital marketing. Dengan begitu, banyak orang yang dapat melihat produk yang kita jual. Nah, yang ketiga, efektif dan efisien. Penggunaan internet dengan tepat dan mudah menjadikan digital marketing lebih efisien dibandingkan dengan pemasaran offline. Yang adalah evaluasinya sangat mudah. Nah, banyak sekali alat-alat yang dapat menganalisa hasil digital marketing kita. Seperti contoh, nih, aplikasi paling terkenal banget, namanya Instagram. Instagram tuh nama ada yang namanya Instagram Insights. Nah, Instagram Insights itu dapat memberikan kita apa sih digital marketing kita ini
kekurangannya di mana, kelebihannya di mana, dan kita bisa memperbaiki itu demi kemajuan digital marketing kita seperti itu. Dan yang terakhir, kita dapat membangun merek melalui digital marketing ini karena membutuhkan biaya yang tidak banyak seperti itu. Nah, selanjutnya nih materi kedua, jenis digital marketing dan kiat-kiatnya. Jenis digital marketing itu sebenarnya ada banyak, tapi yang saya ambil contoh untuk pemasaran wisata dan sangat gampang diterapkan yaitu 3 nih. Yang pertama adalah website. Nah, website ini sangat sering kita jumpai di internet seperti itu. Yang kedua adalah search engine marketing, dan yang ketiga yaitu social media marketing. Nah, kita bahas satu-satu yuk. Nah, website ini sangat berperan dalam menunjukkan profil wisata yang kita tawarkan dan membantu konsumen mengetahui wisata tersebut. Selain itu, promosi yang dilakukan melalui website sangat hemat dan merupakan salah satu media pemasaran digital yang mudah. Kalau misalnya kita melihat melalui Google ya, kan kita kalau misalnya mau membuka suatu situs nih, kan kita mengetik www. Nah, itu yang dinamain laman. Nah, di situ bakalan bisa tampak profil wisatanya atau apa yang mau kita tunjukkan di dalam website tersebut. Nah, selanjutnya search engine marketing. Nah, search engine marketing ini adalah salah satu usaha kita untuk membuat website dan media sosial wisata mudah ditemukan dalam sistem mesin pencari. Nah, seperti contoh, setelah kita mempunyai website dan media sosial, kita tentunya ingin website dan media sosial tersebut langsung muncul di daftar pencarian ketika konsumen mencari kata kunci tertentu. Misal nih, pengguna mencari dengan kata kunci desa wisata atau refreshing atau rekreasi atau kata kunci lainnya nih yang berhubungan dengan desa wisata nih. Nah, apabila konsumen mencari hal tersebut di misalnya Google, langsung website kita muncul di urutan pertama. Nah, itu yang namanya search engine marketing, dan kita bisa memaksimalkan hal tersebut. Keren kan? Selanjutnya adalah social media marketing. Ini yang paling mudah dan dapat kita terapkan sehari-hari. Nah, di social media marketing ini kita dapat mengedarkan wisata kita di berbagai platform di media sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan biaya yang minim, bahkan gratis, tidak perlu biaya apapun. Ini tentu saja dapat meningkatkan brand wisata kita. Bahkan banyak banget perusahaan-perusahaan yang besar, sampai sekarang mereka mempunyai fokus digital marketing di media sosial. Nah, sangat sayang banget kalau kita melewatkan social media marketing ini. Nah, saya akan memberi beberapa contoh media sosial yang sangat mudah untuk melakukan digital marketing. Yang pertama adalah Facebook marketing. Nah, Facebook marketing ini adalah segala aktivitas menggunakan akun Facebook dengan tujuan untuk memasarkan produk dan membangun komunikasi intens kepada pelanggan. Nah, Facebook marketing ini juga merupakan social media marketing yang paling potensial. Kenapa sih paling potensial? Alasannya adalah jumlah pengguna Facebook saat ini sangat banyak dan terus meningkat setiap waktu. Di seluruh dunia sendiri, pengguna Facebook telah mencapai lebih dari 2 miliar pengguna. Wow, gila banyak banget. Nah, selain itu, Facebook juga memiliki beberapa alat yang dapat membantu kita memasarkan di media sosial tersebut. Contohnya adalah yang pertama nih, Facebook Messenger. Facebook Messenger ini di sini kita dapat melakukan interaksi dengan konsumen kita secara cepat. Survei membuktikan bahwa 63% pengguna menunjukkan respon positif atas kemudahan untuk dapat berkomunikasi langsung dengan penjual. Jadi pengguna itu banyak banget yang senang dengan fitur Facebook Messenger ini karena kita dapat berkontak secara langsung baik dari penjual kepada konsumen seperti itu. Yang kedua adalah Facebook Ads Manager. Facebook Ads Manager ini adalah pusat pengelolaan semua iklan yang kita miliki, baik saat membuatnya maupun saat melakukan pemantauan iklan yang telah dipublikasikan. Semua iklan yang kita publikasikan di Facebook dapat kita kontrol menggunakan Facebook Ads Manager. Dan yang terakhir, yang paling dapat kita maksimalkan adalah Facebook Group dan Marketplace. Nah,
Facebook Group dan Marketplace ini dapat digunakan karena banyak sekali grup dengan tujuan tertentu. Kita dapat memanfaatkan hal tersebut dengan mencari konsumen-konsumen yang berpotensi dengan memasuki grup-grup tersebut. Selain itu, terdapat juga platform marketplace di mana kita dapat memasarkan wisata kita di platform tersebut dengan mudah. Seperti contoh nih, kita dapat mencari grup penggiat wisata daerah yang tersebar di Facebook dan tentunya sangat banyak sekali. Dan jangan khawatir, kita bisa memasarkan wisata kita di sana. Gimana? Sangat mudah kan? Selanjutnya nih, sosial media yang paling digemari anak muda zaman sekarang, yaitu Instagram. Nah, Instagram ini kita dapat menggunakan Instagram sebagai media digital marketing. Namanya Instagram marketing. Nah, Instagram marketing adalah semua upaya pemasaran yang dilakukan melalui Instagram. Seperti pemasaran di media sosial pada umumnya, ada dua jenis strategi marketing Instagram. Yang pertama adalah strategi organik, seperti posting Instagram Story yang tidak berbayar, itu namanya strategi organik. Dan strategi yang kedua adalah strategi berbayar, di mana kita menggunakan Instagram advertisement untuk memasarkan produk kita. Atau kita dapat menggunakan jasa influencer untuk memasarkan produk kita. Nah, tapi bedanya nih Instagram dengan Facebook atau Twitter atau media sosial lainnya, Instagram merupakan platform yang mengandalkan konten visual. Jadi konsumen-konsumen yang datang ke akun kita itu kebanyakan dimanjakan oleh gambar-gambar yang telah kita unggah di akun kita. Itu oleh karena itu strategi di Instagram hampir berbeda jauh dengan media-media sosial lainnya. Nah, di sini saya akan membocorkan nih beberapa kiat melakukan digital marketing di Instagram. Yang pertama adalah beralih ke Instagram bisnis. Nah, cara pertama ini sangat wajib dilakuin nih sebelum melangkah ke langkah-langkah berikutnya. Karena akun bisnis dapat memudahkan calon konsumen untuk menghubungi kita dan memberikan kesan lebih profesional kepada akun kita. Nah, di sini kita dapat mengubah akun kita menjadi akun bisnis dengan masuk ke menu pengaturan, lalu klik akun, dan kemudian pilih opsi beralih ke akun profesional. Dan di situ kita bisa mengatur akun bisnis kita sendiri. Selanjutnya nih, yang kedua adalah optimasi profil bisnis. Setelah kita mempunyai akun bisnis, kita dapat maksimalkan hal itu kan. Hal ini dapat dilakukan dengan memilih yang pertama adalah memilih username yang simple dan mudah dikenali. Apabila username yang kita pilih susah diketahui oleh konsumen akan kesusahan untuk mencari produk kita. Nah, itulah pentingnya kita harus mencari username yang sangat simple, seperti itu. Nah, yang kedua, apabila tempat wisata kita mempunyai logo atau foto yang bisa dijadikan model di akun Instagram kita dapat menggunakannya. Umumnya, akun bisnis menggunakan logo bisnis atau perusahaan sebagai foto profil mereka. Dalam kasus pemasaran wisata, akun dapat menggunakan logo wisata tersebut. Kemudian, kita bisa menulis bio, menulis apa yang informasi tentang wisata kita, dan apa sih manfaatnya bagi konsumen apabila mendatangi wisata yang kita tawarkan tersebut. Nah, yang ketiga adalah memanfaatkan post dan story. Di sini kita dapat memaksimalkan fitur yang ditawarkan oleh Instagram. Untuk post, kita dapat menunjukkan foto wisata daerah yang ditawarkan. Selain itu, kita juga dapat memodifikasi sedemikian rupa tampilan post di Instagram agar serasi satu sama lain. Hal ini disebut dengan feeds. Selain itu, kita juga dapat menambahkan hashtag seperti hashtag desa wisata atau hashtag wisata daerah, dan lain sebagainya. Kemudian, kita juga dapat memanfaatkan stories untuk media promosi dengan menunjukkan potensi wisata daerah kita. Selain itu, kita juga dapat menambahkan manfaat yang ditawarkan
dan mengumumkan pemberitahuan-pemberitahuan tentang wisata kita. Nah, itu sangat penting sekali, teman-teman. Post dan stories adalah hal paling krusial di Instagram. Nah, selain itu, Instagram memberikan satu alat agar kita dapat mengevaluasi digital marketing kita di platform tersebut. Namanya adalah Instagram Insights. Instagram Insights adalah fitur yang biasa memberikan analisis mengenai performa akun bisnis kita. Fitur ini adalah fitur terbaik yang ada di akun bisnis. Dan yang bagusnya lagi, Instagram Insights ini free, jadi gratis dan tidak dibutuhkan biaya apapun. Instagram Insight dapat mengetahui siapa saja follower terbaru, terus seberapa sering profil kita dikunjungi, jumlah impression, jumlah posting yang telah kita posting, jumlah klik terhadap website, dan jumlah klik email. Insights juga bisa membuat kita melihat detail demografi follower dari jenis kelamin, umur, hingga lokasi mereka. Wah, ini benar-benar alat yang sangat dapat membantu kita melacak digital marketing kita. Dengan Insight, kita bisa memahami lebih jauh bagaimana follower merespon terhadap konten atau produk yang kita posting. Jadi, kita bisa tahu jenis postingan apa yang paling menarik bagi followers, sehingga kita dapat meningkatkan performa akun bisnis kita ke depannya. Jadi, dengan adanya Instagram Insight ini, kita dapat mencari kekurangan kita di mana, dan kita dapat memperbaiki hal tersebut. Gimana teman-teman, sejauh ini ketahuan kan bahwa digital marketing, terutama di sosial media, sangat berguna buat kita. Nah, selanjutnya nih, materi selanjutnya adalah manfaat digital marketing untuk pemasaran wisata. Nah, dengan demikian, segala bentuk kegiatan pemasaran secara online dapat memberikan yang pertama, memberi akses yang luas dari pelanggan potensial. Seperti yang kita ketahui, banyak banget miliaran orang di seluruh dunia menggunakan internet setiap hari. Oleh karena itu, pemasaran wisata untuk kelompok besar dapat dijangkau melalui digital marketing atau pemasaran secara online ini. Yang kedua adalah digital marketing dapat melintasi batas-batas geografis. Kita tidak dipengaruhi oleh batasan negara satu dengan negara lain, kita disatukan oleh namanya internet. Nah, seperti itu. Marketer dapat menempatkan iklan di media ini dan orang-orang di seluruh dunia dapat melihat iklan tersebut. Yang ketiga, kita dapat mempromosikan destinasi pariwisata dengan biaya yang lebih murah daripada media pemasaran secara offline. Karena seperti yang kita tahu, media pemasaran secara offline membutuhkan alat-alat yang lebih kompleks dan membutuhkan biaya yang lebih mahal. Sedangkan ketika kita menggunakan pemasaran secara online, kita hanya membutuhkan koneksi internet saja dan pengetahuan cara melakukan pemasaran online tersebut. Sangat mudah dan sangat murah. Nah, selanjutnya adalah menghubungkan kita sebagai pengelola dan pelanggan secara real time. Jadi, kita dapat menjangkau pelanggan itu sangat mudah seperti itu. Yang kelima adalah mendapatkan feedback atau tanggapan secara langsung dari pelanggan. Ini sangat berguna buat kita. Kenapa? Karena apabila pelanggan memberikan tanggapan atas pelayanan kita akan segera mengetahui di mana letak kesalahan kita, mengevaluasi cara kerja kita seperti itu, dan sangat penting untuk kemajuan desa wisata kita ke depannya. Selanjutnya adalah menghemat banyak waktu dan usaha, karena sangat mudah. Pemasaran secara digital tidak membutuhkan tenaga yang sangat banyak, serta tidak membutuhkan waktu yang sangat banyak, tapi kita harus melakukannya secara konsisten, seperti itu. Dan yang terakhir, dengan evaluasi yang baik, kita dapat menggerakkan masyarakat destinasi wisata untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Seperti itu. Nah, ini adalah manfaat-manfaat melakukan pemasaran digital bagi pariwisata. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah materi terakhir. Jadi, materi-materi yang kita sebutkan dari tadi menunjukkan betapa pentingnya digital marketing terhadap
kemajuan desa wisata kita karena dapat meningkatkan minat berkunjung wisatawan. Apabila kita dapat memaksimalkan digital marketing tersebut, kita dapat meningkatkan pamor pariwisata kita dan daya tariknya, sehingga dapat memajukan daerah kita sendiri. Seperti itu. Nah, terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Semoga ilmu yang saya bagikan berguna buat yang mendengar. Sekali lagi terima kasih. Maaf apabila ada luput atau salah ketika saya menjelaskan materi yang saya susun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.